Korang tahu tak, Malaysia baru je buat benda gila power. Kita dah berjaya lancarkan satelit buatan sendiri ke angkasa lepas weh. Ya betul, bukan import punya, bukan claim punya, tapi buatan kita sendiri. Satelit Nusantara 5 milik Indonesia sudah diterbangkan. Tujuannya untuk memperluas jaringan internet di negara kita dari kota sampai ke pelosok. Kalian pasti tahu dong kalau pulang ke negara kita internetnya lemot ya. Udah itu jaringannya nggak tentu arah dan biayanya mahal. Jangan bilang nanti Malaysia pasti iri ya. Pia. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan sombong, bukan membanding-bandingkan. Netizen Konoha bangga, sangat-sangat bangga karena rakyat tengah kesusahan untuk mencari jaringan internet. Jaringan internet di Indonesia ini dah mahal tapi lemot ataupun lelet, dan kini pemerintahan kita meluncurkan satelit ataupun infrastruktur langit yang bernama Nusantara 5. Malaysia pun tak kalah, Malaysia sering kali juga. Dan ini yang terakhir, Malaysia meluncurkan satelit yang bernama TRX-1. Tapi bedanya, Malaysia meluncurkan satelit itu buatan sendiri. Cuy, lu tahu nggak? Negara tetangga kita Malaysia baru aja meluncurkan satelit radar SAR pertamanya, namanya TeraX-1. Satelit ini keren banget karena pakai teknologi synthetic aperture radar. Artinya dia bisa lihat permukaan bumi meskipun malam hari atau tertutup awan. TeraX-1 ini diluncurkan dari Jiuquan Satellite Launch Center di Cina tanggal 19 Oktober 2025 kemarin. Dan menariknya, bukan cuma milik pemerintah aja, tapi hasil kolaborasi antara perusahaan swasta Angkasa X sama agensi luar angkasa Malaysia. Fungsinya banyak banget cuy. Buat pantau bencana, perubahan hutan, pertanian, dan keamanan nasional. Artinya, Malaysia sekarang udah punya kemampuan ngintip bumi pakai radar sendiri, sesuatu yang Indonesia belum punya. Nah, semoga nih ke depan Indonesia juga bisa nyusul punya satelit SAR buatan lokal. Karena ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga kemandirian data dan kedaulatan luar angkasa. Korang tahu tak, Malaysia baru je buat benda gila power. Kita dah berjaya lancarkan satelit buatan sendiri ke angkasa lepas weh. Ya betul, bukan import punya, bukan claim punya, tapi buatan kita sendiri. Nama dia TeraX-1 atau nama penuh dia IR-SAT-03. Hasil kerja TeraX Space, SDN BHD, syarikat tempatan, bukan subsidiari negara jiran tau. Dan yang best, ni satelit jenis Synthetic Aperture Radar, SAR. Teknologi ni boleh ambil gambar bumi walaupun malam-malam gelap, hujan lebat atau ribut petir sekalipun. Maknanya kalau jiran tengah klaim langit dia paling cerah, kita masih boleh nampak dari atas. Pelancaran dibuat 19 Oktober pukul 11.33 pagi waktu Malaysia kat pusat pelancaran satelit Jiuquan China, naik roket Kinetica 1. Nama pun dah bunyi laju. Bukan macam setengah tempat yang projek roket dia baru sampai tahap balon helium je. Satelit ni bukan sekadar nak tunjuk hebat, tapi nak bantu pantau bencana, pertahanan, infrastruktur dan alam sekitar. So kalau jiran-jiran tertiba nampak kabus pelik dekat sempadan, jangan risau. Mungkin TeraX-1 tengah tengok je. Dulu orang kata Malaysia ni boleh hantar angkasawan je. Itu pun sekali je. Sekarang ni kita dah sampai tahap buat dan hantar satelit sendiri ke angkasa. Ada negara tu angkasawan pun masih pakai CGI lagi katanya. Apa pun, ni langkah besar untuk Malaysia. Dari bumi sampai ke langit.
Kalau korang bangga tengok Malaysia makin ke depan, komen di bawah, Malaysia bukan main-main. Dan jangan lupa like, share serta subscribe. Sebab lepas ni, siapa tahu roket made in Malaysia pula naik. Malaysia bukan main-main kalau soal teknologi. Dengan fakta-fakta yang nampak di depan mata macam ini, masih ada netizen Konoha yang mengatakan kalau itu buatan Malaysia, buatan anak Malaysia. Kenapa diluncurkan di China? Ini netizen-netizen EQ di bawah rata-rata yang macam ini. Kalau kita cakap EQ jongkok, oh ya. Kalau kita cakap SDM-nya rendah, oh ya. Tapi komentarnya itu selalu macam ini. Orang tak paham kenapa satelit itu diluncurkan di Cina. Para ahliwan satelit itu udah tahu kenapa alasannya diluncurkan di sana. Jadi, meskipun diluncurkan di sana, bukan berarti itu buatan Cina. Orang harus paham dari sini ya. Sekarang kita tengok di negara kita, Indonesia, yang meluncurkan satelit Nusantara 5. Kalau kita banding, dan tujuannya itu pun udah berbeza. Kita lirik dulu videonya, nanti baru kita sambung komentarnya. Satelit milik Indonesia Nusantara 5 baru saja diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat menggunakan roket Falcon 9 SpaceX. Satelit ini dapat menjangkau seluruh bagian Indonesia serta sebagian dari Filipina dan juga Malaysia. Memiliki kapasitas 160 Gbps, membuat satelit Nusantara 5 ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Satelit ini dirancang untuk beroperasi selama 15 tahun untuk mendukung layanan internet, suara, dan juga data. Sekitar 138 Gbps dialokasikan untuk wilayah timur Indonesia seperti Papua dan juga Maluku. Satelit ini diharapkan dapat memperluas akses internet untuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta UMKM. Juga pastinya mendukung sektor pertahanan, keamanan, dan memperkuat infrastruktur digital nasional. Teman-teman, kalau kita lihat Nusantara 5 ini adalah bukti dari kemajuan teknologi Indonesia ya. Kita tentunya berharap agar Nusantara 5 ini memberikan dampak yang positif bagi pemerataan akses digital di wilayah-wilayah terpencil Indonesia sekaligus pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah timur Indonesia. Gimana kira-kira respon teman-teman dengan diluncurkannya satelit Nusantara 5 ini? Komen di bawah. Indonesia baru aja ngeluncurin satelit raksasa terbesar di Asia Tenggara, namanya Nusantara 5 atau N5. Beratnya hampir 7,8 ton, kapasitas internetnya 160 GB per second. Dan bayangin segede itu sampai bisa ngalahin Satria 1 yang dulu digadang-gadang jadi satelit terbesar di Asia Tenggara. Ya sekarang gelar itu pindah ke N5. N5 ini diluncurkan dari Amerika pakai roket Falcon 9 milik SpaceX kemarin 12 September 2025 dan mengorbit di 113 bujur timur. Umur operasionalnya diperkirakan 15 tahun dan fungsinya apa? Pastinya bikin internet nyampe ke semua pelosok Indonesia, dari sekolah, puskesmas sampai UMKM di ujung desa. Jangkauannya bahkan bisa nyampe ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sebagian Papua Nugini dan perairan sekitar Pasifik Barat. Karena umumnya satelit jenis ini memang dirancang agar sinyalnya bisa dipakai lintas negara, terutama untuk area maritim. Oh iya, N5 ini proyek swasta lewat PT Pasifik Satelit Nusantara. Ingat, proyek swasta, makanya jangan sampai nih nanti ada yang ngaku ini program kerjanya si A, si B, si C, si D. Jangan ya. Tapi nggak apa-apa, tujuannya tetap sejalan dengan pemerataan akses digital seluruh Indonesia. Ya, lewat N5 ini kita nggak hanya pasang satelit di langit, kita juga lagi pasang harapan buat Indonesia. Semoga akses digital bisa lebih baik, masyarakat bisa lebih nyaman mengakses informasi, generasi muda bisa belajar lebih banyak informasi dan negara kita jadi negara maju. Amin. Sesederhana itu. Saya sebagai orang Indonesia juga bangga dengan kemajuan digital Indonesia. Tapi untuk netizen Konoha, orang jangan rendahkan Malaysia. Jangan main-main dengan Malaysia. Bukan saya membela Malaysia. Sebab Malaysia dari dulu itu ada. Di Indonesia, di jaringan internet itu lemot dan harganya itu mahal. Sementara pengalaman saya pribadi nih, yang bukan katanya ya, saya di Malaysia itu hidup di sana 8 tahun. Di sana jaringan internetnya itu sangatlah murah, geng, dan unlimited di sana itu.
Seketika saya balik ke negara saya sendiri, Indonesia, wah, shock saya, geng. Saya beli internet di sini 100.000 rupiah itu masih lemot dan tak sampai 1 bulan, habis sebab tak ada unlimited. Jadi jangan sombongkan hal macam ini dengan Malaysia. Kita pakai aja sendiri, kita pakai aja dulu, kita bangga. Jangan berkuar-kuar di media sosial. Kita tengoklah dengan Malaysia. Tengok Malaysia ada meluncurkan satelit untuk berbagai macam cara, bukan hanya untuk jaringan internet saja, tapi apa-apa Malaysia itu kalau soal teknologi udah maju. Sekarang kita lanjutkan videonya, macam mana reaksi ataupun suara wanita Indonesia yang saat ini masih berada di Malaysia. Macam mana pendapat ataupun pengalaman dia orang. Satelit Nusantara 5 milik Indonesia sudah diterbangkan. Tujuannya untuk memperluas jaringan internet di negara kita dari kota sampai ke pelosok. Kalian pasti tahu dong kalau pulang ke negara kita internetnya lemot, ya. Betul. Udah itu jaringannya nggak tentu arah dan biayanya mahal. Satelit ini digadang-gadang satelit terbesar se-Asia Tenggara. Patut kita syukuri. Bukan Betul, kita tetap syukuri ya. karena kita baru memulai. Jangan bilang nanti Malaysia pasti iri ya. Ya. Nih, gua kasih tahu. Saya kerja di Malaysia, ada SIM card. Beli internetnya 1 bulan 30 ringgit. Oh, itu yang laju. Setara dengan 100.000 rupiah, tetapi unlimited internetnya. Mau jungkil ngewalik ta, mau guling-guling ta kamu dengan handphone ya. Itu internetnya betul-betul laju ya, laju. Jadi jangan ada yang buat konten nanti membanding-bandingkan dengan Malaysia. Jangan, malu ya, malu. Orang udah duluan ya. Macam itu. Jadi ini betul-betul hal yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia. Karena kebanyakan di Indonesia, area-area terpencil di pedalaman ya, itu susah mau dapat sinyal. Susah ya, kadang harus manjat tiang listrik ya, untuk ke strum. Manjat lagi manjat pohon kelapa ya, baru dapat sinyal. Itu susahnya gitulah pokoknya seumpamanya ya. Jadi apa yang kita sudah mau dapat ini syukuri. Duitnya hasil ngambil duit yang triliunan kemarin segebog-gebog ya. Cepet kan diluncurinnya. Nah, untung nggak kalau korupsi itu diberantas? Tangkepin ya. Untung nggak? Banyak untung yang akan tercipta kemajuan-kemajuan selepas ini. Dulu kita pernah punya satelit Palapa, tapi dijual. Ingat. Mudah-mudahan ini nggak sampai dijual atau digadaikan lagi ya guys. Dijaga yang udah didapat itu ya. Jangan terus-terusan ngejualin apa yang udah ada ya. Takut nanti belangsak hidup kita, anak cucu kita yang belangsak, kasihan ya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Sangat berani dan terlalu terbuka wanita Indonesia yang berada di Malaysia. Agak-agak kalau dia orang itu udah sampai ataupun balik ke Indonesia lagi, masih berani tak ya berbuka ataupun menceritakan secara terbuka macam ini di media sosial. Kita tahu dunia digital, media sosial itu siapapun boleh tengok. Terlalu jujur. Saya sendiri sebagai orang Indonesia merasa bangga malunya. Malunya dulu mempunyai satelit Palapa tapi dijual. Bangganya kini Indonesia ingin membangun lagi. Malaysia dah dari dulu ada, tak sombong pun. Tapi Indonesia baru aja dimulai. Wah, dah besar kepala gila, geng. Dan Malaysia kalau soal teknologi, waduh, jangan main-main, geng. Malaysia bukan hanya membuat satelit saja. Yang semua orang tahu, bahkan dunia dah tahu, kalau Malaysia itu pakar dalam dunia teknologi. Malaysia baru cipta sejarah dengan ciptaan AI buatan. Ciptaan AI. 1000.
Tapi jujurnya kenapa kita buat sendiri? Kalau dah ada Nvidia, AMD ataupun Qualcomm, dan macam mana kita nak dibanding dengan Singapura atau Thailand? Mars 1000 ini direka oleh Skychip Berhad, pemproses AI Edge pertama buatan Malaysia. Dibangunkan dengan teknologi 7nm. Teknologi Edge AI ini membolehkan AI proses terus pada peranti, tanpa internet, tanpa cloud. Lagi cepat, lagi selamat. Sekarang cuba compare dengan Nvidia. Nvidia memang raja global AI chip dengan H100 dan GB200 yang digunakan dalam pusat data redaksi untuk melatih model AI macam ChatGPT. Chip mereka fokus pada high performance computing di skala global. Malaysia punya Mars 1000 ni tak cuba jadi macam Nvidia Malaysia lah. Tapi fokus pada HAI. Benda yang duduk dalam telefon, kereta pintar, kamera CCTV, drone pertanian. Jadi walaupun tak setanding Nvidia dari segi kuasa, ia isi ruang pasaran lain yang pasti besar. Kenapa kita penting buat benda ni? Tengok Singapura. Mereka tak buat chip sendiri, tapi mereka cuba jadi hub data center Asia, bergantung pada syarikat asing. Thailand pula fokus pada ekosistem kilang semiconductor. Kalau Malaysia nak elak sekadar jadi tukang pasang atau hub logistik, kita kena naik taraf jadi maker chip. Dengan Mars 1000, Malaysia tunjuk kita bukan sekadar ikut arus, tapi cuba masuk dalam rantaian nilai global di level yang lebih. Dan kerajaan pun dah janji pelaburan sebanyak 25 bilion ringgit Malaysia untuk chip, wafer fab dan pusat data AI tempatan. Cuma cabaran tetap besar. Amerika Syarikat dah mula ketatkan kawalan ekspor AI chip. Malah Malaysia disebut dalam senarai negara yang mungkin kena had ekspor kalau ada risiko shipment ke China. Jadi buat chip sendiri bukan sekadar nak jimat kos, ia juga adalah soal kedaulatan digital. Bagi aku Mars 1000 ini bukan nak kalahkan Nvidia, tapi inilah langkah Malaysia keluar dari perangkap jadi negara kemasangan. Kalau Singapura boleh jadi hub data, Thailand jadi hub kilang, Malaysia kena jadi hub chip pintar tempatan. Persoalannya, kita serius nak bangunkan industri ini atau kita biarkan ia jadi sejarah sekali lagi? Untuk bersaing dengan negara-negara maju dari semikonduktor ataupun teknologi, Malaysia selalu secara terbuka membandingkan dengan negara-negara lain macam Thailand dan Singapura. Netizen pun tak ada yang koyak, karena dengan adanya perbandingan membuat semangat Malaysia membangun teknologi-teknologi untuk selalu mengikuti zaman dan agar mengenal global dunia. Sementara di negara kita masih gaduh soal kereta api Wush. Kini ada salah satu orang Indonesia yang rela membuka fakta meskipun banyak kecaman dari bangsa sendiri. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Wow. Kapan bayar utang itu 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Wow, macam profesor ya. Baru di zaman Jokowi kita punya teknologi tinggi. Waktu zaman Pak Harto kita udah punya teknologi di atas awan. Sekarang kita banggakan teknologi yang masih merayap di tanah. Apa ngaco? Habibie udah bikin pesawat terbang fly by wire. Oh iya betul. Yang kecanggihannya itu diakui dunia. Pesawat itu ilmunya ada di sayap dan itu dikuasai Habibie. Kalau mesin Rolls Royce, mesin apa aja bisa pasang di situ. Tetapi membuat sayap pesawat itu antara kecerdasan matematik dan kemampuan estetik. Kita udah punya itu capaian kita tertinggi adalah N258. Bukan kereta cepat yang punya Cina. Wah, tapi karena digembor-gemborkan lewat post-truth, kita anggap itu hebat betul. Kan tolol namanya tuh. Wow, tolol. Jadi saya mau terangkan itu sebagai problem tadi bahwa semua yang diucapkan terus-menerus seolah itu membuat kita bangga. Banyak itu buzzer Jokowi. Rocky Gerung jangan naik kereta cepat ya, karena itu punya Jokowi. Dari mana punya Jokowi yang dipakai APBN kita? APBN itu ya sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu yang kita, itu punya kita semua. Siapa yang anti Jokowi jangan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar hutang Jokowi di kereta cepat kalau nggak ada yang naik? Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar hutang. Gak paham mereka itu. Gila tuh, otaknya di mana gitu.
Jadi kemampuan berpikir itu hilang dari kita. Karena disulap tadi oleh kamera, oleh statistik. Itu asal usul dari kedunguan di situ. Malaysia semakin lama naik level, dah membangun teknologi-teknologi canggih, membangun AI, semikonduktor, chip, dan lain-lainnya. Dunia digital Malaysia dah kuasai. Dan Rocky Gerung itu memberikan sindiran ataupun mencoba untuk menyadarkan rakyat kita, memberikan fakta ataupun rahasia kebanggaan kita. Ternyata itu dari negara Cina dan hutang. Dan beliau juga mengatakan Indonesia ini bukan naik level, tapi semakin lama masih membanggakan levelnya yang turun. Level turun, tapi masyarakat bangga. Ini yang dimaksud oleh Rocky Gerung tadi, King ya. Karena saya bukan ahli politik, saya hanya tahu dengan fakta-fakta seperti ini. Jadi ya macam ini pandangan ataupun pendapat saya sendiri. Setiap orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri, itu hak kewajiban masyarakat ataupun setiap manusia mempunyai pandangan. Kalau orang tak setuju ataupun setuju, yang pada intinya apa-apa benda dalam video yang barusan korang tengok, silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.